tidak memperhatikan nilai. Ya, tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi, atau suatu uji yang modelnya tidak mengungkapkan adanya syarat-syarat tertentu dari data sampel penelitian. Berarti tidak ada asumsi apa? Berarti tidak perlu bahwa datanya itu berdistribusi. Biasanya apa? Tidak memerlukan asumsi apa? Ya, biasanya tidak memerlukan asumsi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kemudian skala minimal skala datanya apa? Nominal, ordinal, ya, nominal atau ordinal. Oke, sudah paham yang statistik parametrik dan non parametrik? Oke, sip. Nah, untuk alat bantu komputernya, ada yang sudah pernah menggunakan dari SPSS, SAS, ataupun Minitab? Apakah teman-teman ada yang familiar dengan software-software tersebut? Belum. Ya, masih asing. Memang biasanya untuk saya sendiri lebih familiar ke Minitab atau MATLAB. Tapi untuk MATLAB kita lebih ke programmingnya, untuk Minitab lebih ke aplikasi, tinggal klik-klik. Misalnya untuk nyari statistik deskriptif, nanti datanya dimasukkan, kemudian kita tinggal klik deskriptif statistik. Di sini karena saya nggak punya software asli, jadi saya nggak berani buat ngasih, nanti takut piracy. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman ada, bisa dicoba sendiri. Kemudian kegiatan belajar 3 mengenai pengukuran perbandingan data, validitas, dan reliabilitas. Nah, sebelumnya penelitian itu dimulai dari apa sih? Ketika kita akan mengadakan suatu penelitian, langkah awal yang harus kita lakukan itu apa? Ya, perencanaan. Oke. Pemilihan topik yang bersifat umum, ya kan? Oke. Kemudian selanjutnya, setelah kita dapat topiknya, apa yang kita lakukan? Perumusan masalah. Ya. Jadi setelah pemilihan topik, karena topik tadi lebih umum, kemudian kita rumuskan masalahnya, sehingga nanti kita bisa fokus dalam melakukan penelitian. Kemudian langkah selanjutnya, setelah ada perumusan masalah, apa? Survei. Sebelum ke survei, ya,
Benar Mbak Dina, hipotesis. Kita melakukan hipotesis dulu, sehingga nanti dapat diuji keberlakuannya. Nah, sebelum melakukan uji hipotesis itu perlu dua hal. Yang pertama, menjelaskan makna dari variabel-variabel yang tercakup dalam rumusan hipotesis, serta menetapkan cara bagaimana peneliti akan mengukur hal-hal yang tercakup dalam batasan suatu variabel. Nah, kedua hal tersebut merupakan bagian dari proses pengukuran. Oke, bisa dimengerti? Yang pertama adalah mengenai variabelnya, manfaatnya, menjelaskan makna dari variabel-variabel yang digunakan. Yang kedua adalah bagaimana cara mengukur variabel tersebut. Oke, karena sudah bisa semua lah, terus kita lanjutkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan ide, kemudian menyusun perumusan masalah. Nah, untuk mengukur variabel ini diperlukan perangkat ukur untuk mengamatinya secara empiris. Ada dua tahapan dalam proses pengukuran. Apa aja tahapannya? Konseptualisasi. Oke. Yang kedua, operasionalisasi. Ya, betul. Kalau konseptualisasi sendiri itu apa? Batasan dalam tingkat yang abstrak. Ada lagi yang bisa menjawab? Ya, betul, Mbak Siti. Konseptualisasi adalah proses pemilihan dan pemberian batasan secara teoritis terhadap suatu konsep. Contohnya di sini adalah misalnya definisi konseptual dari status sosial, di mana definisinya adalah suatu bentuk stratifikasi sosial di mana kelompok-kelompok status atau strata ditentukan berdasarkan kriteria hukum, politik, dan kebudayaan. Untuk tahapan yang kedua, operasionalisasi. Siapa yang bisa jawab? Ya, definisi pengertian operasionalisasi apa?